Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Anak-anak, pada minggu ini kita akan mempelajari modul pembelajaran yang ke-7 dan yang ke-8. Nah, mari kita awali dengan pembelajaran yang ke-7. Silakan kalian persiapkan modulnya beserta alat tulis yang kalian gunakan. Nah, pada pembelajaran ke-7 nanti kalian akan mempelajari tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, notasi ilmiah atau bentuk baku ini masih ada hubungannya dengan bilangan berpangkat. Silahkan kalian ingat kembali pada minggu kemarin kita sudah mempelajari bilangan berpangkat. Nah, bisa kalian ingat-ingat lagi bagaimana sifat-sifat bilangan berpangkat. Misalnya, kalau ada perkalian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya ditambahkan. Bagaimana kalau ada pembagian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya dikurangi. Bagaimana kalau ada perpangkatan bilangan berpangkat, berarti pangkatnya dikalikan. Nah, silahkan itu bisa kalian ingat-ingat kembali. Nah, pada notasi ilmiah atau bentuk baku ini, nanti kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, yaitu pengertian notasi ilmiah atau bentuk baku. Kemudian yang kedua, aturan notasi ilmiah pada bilangan lebih atau sama dengan 10. Kemudian yang ketiga, aturan notasi ilmiah pada bilangan antara 0 dan 1. Yang keempat, bagaimana caranya menuliskan bentuk baku menjadi bentuk biasa? Dan yang kelima, operasi pada bentuk baku. Nah, mari kita awali dari pengertian notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif itu bisa dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Dengan syarat A-nya itu lebih dari 1 kurang dari 10, kemudian N-nya itu merupakan bilangan bulat. Nah, jadi A-nya ini merupakan bilangan lebih dari 1 kurang dari 10. Jadi bisa merupakan bilangan bulat, bisa merupakan bilangan pecahan. Kemudian N-nya, pangkatnya di sini itu merupakan bilangan bulat. Bisa merupakan bilangan bulat positif, bisa merupakan bilangan bulat negatif. Nah, itu pengertian dari notasi ilmiah. Untuk yang kedua, yaitu aturan notasi ilmiah pada bilangan lebih atau sama dengan 10. Jadi, penulisan bentuk baku pada bilangan lebih atau sama dengan 10 itu bagaimana? Nah, gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Nah, pada contoh soal itu di modul sudah tertuliskan ya. Nah, coba kamu cermati di yang ada di modul. Tuliskan bentuk baku dari 8.500.000 dan 124 juta. Nah, jadi di sini 8.500.000 itu dalam bentuk biasa. Bagaimanakah jika dituliskan dalam notasi ilmiah atau dalam bentuk baku? Nah, bentuk baku atau notasi ilmiah itu kan tadi aturannya tertulis atau rumusnya A kali 10 pangkat N. Dengan A-nya itu lebih dari 1 kurang dari 10. Nah, kalau di sini depannya itu 8 dan 5, berarti A-nya bisa kita tuliskan menjadi 8,5. Nah, jadi di sini depannya kita ubah menjadi 8,5 kali 10 pangkat N. Nah, sebelum ke 10 pangkat N, 8.500.000 itu bisa kita ubah menjadi 8,5 kali 1 juta. Nah, 1 juta itu sama dengan 10 pangkat berapa? Di sini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat 6. Nah, bisa kita tuliskan menjadi 8,5
kali 10 pangkat 6. Nah, ini merupakan bentuk baku dari 8.500.000, yaitu 8,5 kali 10 pangkat 6. Sekarang kalau 124 juta diubah ke dalam bentuk baku itu bagaimana? Nah, 124 juta itu sama dengan 124-nya kita bisa ubah berarti menjadi 1,224. Ya, jadi kalau pengucapan koma yang di belakang angka itu sebenarnya tidak boleh, misalkan 24 itu tidak boleh. Jadi kita eja satu persatu. Nah, jadi 124-nya ini kita ubah menjadi 1,24. Nah, 124 juta itu berarti 1,24 kali berapa? 1,24 kali 100 juta. Nah, 100 juta itu 10 pangkat berapa? 100 juta itu sama dengan 10 pangkat 8. Berarti 124 juta itu sama dengan 1,24 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi bisa juga secara cara bodohnya kalau orang menyebutkan. Cara bodohnya gini, kalau bentuk biasanya itu merupakan bilangan bulat, bukan merupakan bilangan pecahan, berarti diubah ke bilangan bentuk baku atau notasi ilmiah itu dengan cara memajukan angka komanya. Memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, berarti memajukan titik desimal. Nah, kalau komanya itu maju, berarti nanti di sini pangkatnya merupakan pangkat positif. Tuh, nah, kan intinya merubah ke notasi ilmiah itu gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, jadi secara bodohnya atau secara mudahnya, mengubah bentuk 8.500.000 ini ke bentuk baku itu bisa dengan cara memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, kalau 8.500.000 berarti komanya atau titik desimalnya kita letakkan di antara 8 dan 5. Nah, jadi sampai ke 8 dan 5, 8 dan 5 itu komanya maju berapa? Nah, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komanya maju 6, berarti 8.500.000 bisa kita tuliskan menjadi 8,5 kali 10 pangkat 6. Nah, terus 124 juta. Kita pindahkan titik desimalnya ke kiri berarti antara 1 dan 2, berarti nanti jadi 1,24. Nah, komanya maju berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 124 juta itu sama artinya atau bisa kita ubah ke bentuk baku menjadi 1,24 kali 10 pangkat 8. Nah, itu untuk aturan notasi ilmiah pada bilangan lebih atau sama dengan 10. Yang ketiga itu adalah aturan notasi ilmiah pada bilangan antara 0 dan 1. Bilangan antara 0 dan 1 berarti nanti merupakan bilangan pecahan, yaitu 0, sekian. Nah, aturannya gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Jadi kalau pada aturan yang kedua tadi titik desimalnya maju atau pindah ke kiri, nah kalau antara bilangannya itu antara 0 dan 1, nanti titik desimalnya mundur atau pindah ke kanan. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan contohnya. Tuliskan bentuk baku dari 0,00037. Yang kedua, tuliskan bentuk baku dari 0,00000789. Nah, sama, aturan bentuk baku berarti kita ubah ke dalam bentuk
A kali 10 pangkat N. Dengan syarat A-nya itu antara 1 sampai dengan 10. Jadi lebih dari 1 kurang dari 10. Nah, 0,00037 itu bentuk bakunya bagaimana? Nah, jadi kita pindahkan komanya di antara 3 dan 7. Berarti menjadi 3,7. Nah, dari 0,00037 biar menjadi 3,7 itu berarti dibagi berapa? Yaitu dibagi 10.000 ya. 3,7 dibagi 10.000. Nah, kalau pangkat titik desimalnya ke kanan itu nanti pangkatnya merupakan bilangan negatif. Berarti 0,00037 itu bisa kita ubah menjadi 3,7 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Di sini 10.000 berarti 10 pangkat negatif 4. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, jika 0,00000789 berarti komanya nanti ada di mana? Komanya itu ada di antara 7 dan 8. Nah, bilangannya berarti A-nya itu sama dengan 7,89. Nah, 7,89 kali 10 pangkat berapa? Nah, berarti kita nanti pembagiannya adalah nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 juta ya. 7,89 dibagi 1 juta. Itu sama artinya 7,89 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, jadi secara gampangnya lagi bisa kita misalkan kalau tadi pangkat positif itu komanya maju atau titik desimalnya ke kiri, kemudian pangkatnya positif, berarti sekarang kalau bilangannya antara 0 dan 1, titik desimalnya ke kanan atau komanya mundur, kemudian pangkatnya negatif. Coba perhatikan lagi. 0,00037. Nanti komanya itu kan harus berada di antara 3 dan 7. Nah, kalau tadinya komanya ada di sini, kemudian harus mundur ke di antara 3 dan 7, berarti komanya itu mundur berapa langkah? Nah, 1, 2, 3, 4. Mundur berapa? 4 langkah, berarti 0,00037 itu bisa dituliskan menjadi 3,7 kali 10 pangkat negatif 4. Karena tadi titik desimalnya dipindah ke kanan sebanyak 4 langkah. Ya. Nah, terus yang kedua. 0,0000789 ini bentuk bakunya bisa kita ubah menjadi komanya berarti harus diletakkan di mana? Komanya itu harus diletakkan di antara 7 dan 8. Nah, berarti mundur berapa satuan atau berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti bentuk bakunya adalah 7,89 kali 10 pangkat negatif 6. Itu untuk aturan yang ketiga, yaitu bentuk baku pada bilangan antara 0 dan 1. Untuk aturan yang keempat, itu adalah bagaimana caranya menuliskan bentuk baku menjadi bentuk biasa. Jadi kalau contoh 1 yang kedua tadi, bagaimana caranya mengubah bentuk biasa ke bentuk baku. Nah, sekarang kebalikannya. Jika ada bentuk baku, kita ubah ke bentuk biasa. Contoh soalnya, misalkan, nyatakan ke dalam bentuk biasa dari 6,15 kali 10 pangkat 5 dan yang kedua 9,07 kali 10 pangkat negatif 8. Nah, penyelesaiannya adalah 6,15 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan
6,5 kali 100.000 ya. 10 pangkat 5 itu kan sama dengan 100.000. 6,15 kali 100.000 itu berarti tinggal kita hitung saja 615.000. Nah, ini bentuk biasa dari 6,15 kali 10 pangkat 5 yaitu 615.000. Kemudian yang kedua, 9,07 kali 10 pangkat negatif 8. Nah, bagaimana mengubah bentuk biasa kalau di sini pangkatnya negatif ya. Nah, itu sama artinya 9,07 dibagi atau langsung bisa dikalikan 0,00000001 atau mungkin bisa juga 9,07 dibagi 100 juta. Tuh. Nah, ini sama dengan 0,0000000907. Nah, jadi secara gampangnya lagi kita bisa menentukan atau mengubah bentuk baku menjadi bentuk biasa itu dengan cara mengembalikan kebalikannya komanya tadi. Jadi kalau tadi dari bentuk biasa ke bentuk baku, jika bilangannya itu lebih dari 10, itu kan komanya maju. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau di sini itu pangkatnya positif, berarti nanti titik desimalnya itu kita ubah mundur ke kanan. Ya. Jadi kalau tadi merupakan bilangannya lebih dari 10, komanya maju. Nah, kalau di sini kebalikannya mengubah ke bentuk biasa, berarti nanti komanya mundur. 6,15 kali 10 pangkat 5 berarti komanya nanti mundur 5, yaitu di sini ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti berarti di sini tulis tambahkan 0, 0, 0, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, nah 9,07 kali 10 pangkat negatif 8, kebalikannya yang tadi. Kalau dari bentuk biasa ke bentuk baku, berarti titik desimalnya itu mundur atau ke kanan. Nah, sekarang kebalikannya dari bentuk baku ke bentuk biasa, jika pangkatnya itu negatif, berarti komanya maju. Ya. Nah, 9,07 maju 8 langkah. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nanti kalian bisa coret-coretkan di buku. Ini. Jadinya yang lengkungannya itu masih kosong itu dituliskan 0, 0, 0 tuh. Itu untuk aturan yang keempat. Untuk yang kelima itu adalah bagaimanakah operasi pada bentuk baku atau operasi pada notasi ilmiah. Nah, yang kelima itu adalah bagaimanakah operasi pada bentuk baku atau operasi pada notasi ilmiah. Langsung kita ke contoh soalnya saja ya. Yang pertama yaitu jika ada sederhanakan bentuk-bentuk berikut yaitu 4,5 kali 10 pangkat 6 dikalikan 7,1 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, mari kita lihat untuk jawaban yang pertama. Nah, 4,5 kali 10 pangkat 6 dikalikan 7,1 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, langkahnya adalah kita pecah dulu atau kita kelompokkan antara bilangan pecahan dengan yang memuat bilangan terpangkat. Jadi kita kelompokkan.
4,5 kali 7,1 itu menjadi satu kelompok. Kemudian 10 pangkat 6 dikalikan 10 pangkat negatif 2 itu dijadikan satu kelompok juga. Nah, 4,5 kali 7,1 itu sama dengan 31,95. Terus di sini kalian ingat, kalau ada perkalian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya ditambahkan. Nah, menjadi 10 pangkat 6 ditambah negatif 2. Nah, jadi bisa kita ubah menjadi 31,95 kali 10 pangkat 4. Ya, boleh kamu tambahkan lagi di sini 31,95 kali 10 pangkat 4. Nah, kemudian syaratnya tadi, A-nya itu kan harus lebih dari 1, kurang dari 10. Berarti kalau 31,95 harus kita ubah lagi menjadi 3,195. Nah, 31,95 itu sama dengan 3,195 kali 10 pangkat 1. Nah, dikalikan lagi 10 pangkat 4. Tadi hasil dari ini ya. Nah, mana yang bisa dioperasikan lagi? Yaitu ini. 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 4. Nah, hasil akhirnya adalah 3,195 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi operasi dari soal yang pertama itu bisa bentuk sederhananya menjadi 3,195 kali 10 pangkat 5. Kemudian untuk contoh yang kedua, jika ada operasi 6,3 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 9 kali 10 pangkat 2. Nah, ini langkahnya sama. Kita kelompokkan antara yang bilangan pecahan atau bilangan bulat sendiri dan bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, diingat di sini tanda hubungnya atau tanda operasinya itu adalah pembagian. Berarti yang pertama hasil pengelompokannya adalah 6,3 dibagi 9 dikalikan 10 pangkat negatif 7 dibagi 10 pangkat 2. Nah, kalian selesaikan satu persatu. 6,3 bagi 9 itu berapa? 10 pangkat negatif 7 dibagi 10 pangkat 2 itu berapa? Nah, di sini kalian ingat, pembagian bilangan berpangkat berarti pangkatnya dikurangi nanti ya. Nah, 6,39 itu sama dengan 6,3 dibagi 9 itu sama dengan 0,7. Kemudian 10 pangkat negatif 7 dibagi 10 pangkat 2 itu sama artinya dengan 10 pangkat negatif 7 dikurangi 2. Ya, pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangi. 10 pangkat negatif 7 dikurangi 2. Nah, sama dengan 0,7 kali, nah, boleh kamu tuliskan lagi di sini, 0,7 kali 10 pangkat negatif 9. Nah, 0,7-nya ini kan tidak boleh, aturannya tadi A-nya itu harus lebih dari 1, kurang dari 10. Berarti di sini 0,7-nya harus kita ubah lagi menjadi 7 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, 7 kali 10 pangkat negatif 1 dikalikan 10 pangkat negatif 9. Hasil dari ini ya. Nah, terus setelah kita sederhanakan lagi, di sini ada perkalian bilangan berpangkat. Berarti pangkatnya ditambahkan. Negatif 1 ditambah negatif 9 itu sama dengan negatif 10. Jadi hasil akhirnya sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif 10. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, itu jika ada penjumlahan atau pengurangan bentuk baku. Nah,
4,7 kali 10 pangkat negatif 5 ditambah 2,9 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk baku itu perlu kalian perhatikan bilangan yang 10 pangkat N-nya itu yang lebih besar yang mana? Di sini ada 10 pangkat negatif 5 dan 10 pangkat negatif 4. Nah, antara negatif 5 dan negatif 4 itu yang lebih besar yang mana? Yaitu yang 10 pangkat negatif 4. Nah, berarti cara menyelesaikannya ini nanti semuanya kita ubah ke dalam bentuk 10 pangkat negatif 4 ya. Nah, 4,7 kali 10 pangkat negatif 5 itu berarti bisa diubah menjadi 0,47 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, jadi komanya maju ya, karena ini kan lebih kecil, diubah ke pangkatnya menjadi lebih besar, berarti nanti komanya maju, dibagi 10. Nah, di sini 0,47 kali 10 pangkat negatif 4 itu bukan merupakan bentuk baku ya. Jadi bukan merupakan bentuk baku, tetapi tidak masalah karena ini nanti akan kita operasikan. Nah, jadi 4,7 kali 10 pangkat negatif 5 kita ubah menjadi 0,47 kali 10 pangkat negatif 4. Yang belakang tetap 2,9 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, jika pangkatnya, pengalingnya pangkat 10 itu sudah sama, di sini sudah sama-sama 10 pangkat negatif 4, itu baru bisa ditambahkan atau dikurangkan. Nah, karena di sini itu penjumlahan, berarti langkah selanjutnya adalah 0,7 ditambah 2,9. Nah, jangan lupa dikalikan 10 pangkat negatif 4. Nah, 0,7 ditambah 2,9 itu sama dengan 3,37. Jadi bentuk sederhana dari penjumlahan bentuk baku yang ketiga ini adalah 3,37 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Nah, itu penyelesaian untuk operasi-operasi pada bentuk baku. Tuh. Nah, dari contoh soal yang sudah kita pelajari tadi, bagaimana? Sudah lebih jelas ya? Nah, kalau sudah paham, sudah jelas, silahkan kalian kerjakan latihan soal pada pembelajaran ke-7. Nah, di situ ada beberapa soal, silahkan kalian kerjakan semua dengan lengkap, dengan jawaban yang sempurna. Nah, semoga dari penjelasan tadi, kalian bisa lebih memahami dan lebih mudah mengerjakan latihan soalnya. Itu untuk pembelajaran yang ke-7. Nah, selanjutnya mari kita pelajari pembelajaran ke-8. Pada pembelajaran ke-8 nanti kita akan membahas tentang bilangan berpangkat, bilangan rasional. Jadi kalau kemarin kalian sudah mempelajari bilangan berpangkat, bilangan bulat ya. Jadi ada bilangan berpangkat, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sekarang kita mempelajari bilangan berpangkat bilangan rasional atau nama lainnya itu adalah bilangan berpangkat bilangan pecahan. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Nah, mari kita ingat kembali sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, kemarin kita sudah pelajari. Jadi sifat-sifat bilangan berpangkat pada bilangan bulat itu nanti juga berlaku pada bilangan berpangkat bilangan rasional ini. Jadi kalau ada perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya ditambahkan. Kemudian ada pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangi. Kemudian perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan. Dan yang terakhir, jika ada bilangan berpangkat negatif, itu bisa diubah menjadi 1 per A pangkat N. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung pelajari contoh soal. Sebelum ke contoh soal, sudah ingat lagi ya sifat-sifat bilangan berpangkat tadi. Nah, kalau belum, boleh sambil kalian membuka modul yang pembelajaran kedua dan ketiga. Nah,
Untuk contoh soal yang pertama, yaitu jika ada tentukan nilai dari 16 pangkat 3/4. Nah, di sini bilangan rasionalnya adalah 3/4. Jadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, langkah yang pertama adalah kalian perhatikan dulu penyebut dari pecahannya ini. Penyebut dari pecahannya ini adalah 4. Berarti yang ada di pikirannya kalian itu harus bisa mengubah bilangan 16 ke bilangan berpangkat sama dengan penyebutnya. Nah, berarti mengubah bilangan 16 ke bilangan berpangkat 4. Nah, jadi 16 itu sama dengan titik-titik pangkat 4. Nah, 16 itu sama dengan berapa pangkat 4? Nah, mari kita lihat cara penyelesaiannya. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 3/4. Nah, di sini ada bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Ya. 2 pangkat 4 kali 3/4. 4 kali 3/4 itu sama dengan 3. Berarti hasilnya nanti sama dengan 2 pangkat 3. Nah, setelah berubah ke bilangan berpangkat bulat, bilangan bulat positif ya di sini, bilangan berpangkat bulat positif itu baru bisa kamu hitung, bisa kamu selesaikan. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ya, nah itu untuk contoh 1. Untuk contoh yang kedua itu jika ada negatif 32 pangkat 1/5. Ya, nah masih sama caranya seperti yang pertama tadi. Jadi yang ada di pikiran kalian pertama adalah negatif 32 ini diubah ke bilangan berpangkat 5. Nah, negatif 32 itu sama dengan titik-titik pangkat 5. Nah, ternyata negatif 32 itu sama dengan negatif 2 pangkat 5. Ya, jadi bisa diubah ke negatif 2 pangkat 5 dipangkatkan 1/5. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan menjadi negatif 2 pangkat 5 kali 1/5. Nah, 5 kali 1/5 itu sama dengan 1. Berarti sama dengan negatif 2 pangkat 1. Negatif 2 pangkat 1 itu merupakan bilangan itu sendiri ya, sama dengan negatif 2. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, jika ada 9 pangkat 3/4 dipangkatkan negatif 2. Nah, dari soalnya saja sudah merupakan bilangan berpangkat dipangkatkan. Nah, yang pertama, kamu boleh menyelesaikan dulu ini. 3/4 dikalikan negatif 2 karena ada bilangan berpangkat dipangkatkan. Tetapi boleh juga langsung mengubah 9-nya ini ke bilangan berpangkat berapa. Nah, 9 itu kan tidak ada yang bisa diubah ke berpangkat 4. 9 sama dengan berapa pangkat 4 itu kan tidak ada. Nah, bisanya adalah 9 diubah ke berpangkat 2. Nah, 9-nya diubah ke bilangan berpangkat 2 yaitu 3 pangkat 2. Nah, ini merupakan 9-nya tadi diubah ke 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan 3/4 dipangkatkan lagi negatif 2. Ya. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Berarti bagaimana caranya? Ya sama sifatnya, pangkatnya dikalikan. Nah, berarti menjadi 3 pangkat 2 kali 3/4 kali negatif 2. Nah, 2 kali 3/4 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 3. Berarti hasilnya akhirnya menjadi 3 pangkat negatif 3. Nah,
3 pangkat negatif 3, bilangan berpangkat negatif. Kalian ingat kembali kemarin jika ada bilangan berpangkat negatif, baru bisa kita selesaikan jika sudah diubah ke bilangan berpangkat positif. Jadi bilangan 3 pangkat negatif 3, ini kita ubah dulu menjadi 1/3 pangkat 3. Sama dengan 1/27. Nah, itu untuk contoh yang ke 3. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, nah ada operasi penjumlahan bilangan berpangkat bilangan rasional. Nah, bagaimana itu? Coba kamu perhatikan sambil mengamati atau menyimak yang ada di modul yang sudah dituliskan di modul itu bisa sambil kalian coret-coret ya. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Kita selesaikan satu persatu. Jadi setiap suku ini kita selesaikan dulu. Seperti contoh yang ke-1 dan ke-2 tadi. Jadi 8-nya, ini kan 8 pangkat 2/3. Menyebutnya 3. Nah, jadi 8-nya itu perlu kita ubah ke bilangan berpangkat 3. Ya. Nah, 27-nya kebetulan juga sama, di sini penyebutnya 3, berarti 27-nya juga diubah ke bilangan berpangkat 3. Itu menghasilkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 ditambah 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Ya, 8-nya diubah jadi 2/3, 27-nya diubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, di sini ada bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti nanti pangkatnya dikalikan. Ini juga bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Nah, sama dengan 2 pangkat 3 kali 2/3 ditambah 3 pangkat 3 kali 1/3. Dicari dulu hasil perkalian dari pangkatnya. 3 kali 2/3 itu sama dengan 2. 3 kali 1/3 itu sama dengan 1. Nah, jadinya 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 1. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. 4 ditambah 3 berarti sama dengan 7. Ya, jadi nilai dari 8 pangkat 2/3 ditambah 27 pangkat 1/3 itu sama dengan 7. Ya, nah, jadi tidak menutup kemungkinan bila hasil operasi dari bilangan berpangkat itu merupakan bilangan bulat. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kelima. Nah, jadi jika ada 2 pangkat 3/2 dikalikan 2 pangkat 5/2. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di sini merupakan perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya rasional. Nah, tapi kalian ingat, kembali coba, sifat perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya ditambahkan, ya kan? Nah, tapi dengan syarat apa? Bilangan pokoknya sama. Nah, di sini kebetulan bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Nah, jadi langsung bisa menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, 2 pangkat 3/2 kali 2 pangkat 5/2 ini bisa langsung kalian operasikan menjadi 2 pangkat 3/2 ditambah 5/2. Nah, dioperasikan dulu 3/2 ditambah 5/2 itu sama dengan berapa? 8/2 ya. 2 pangkat 8/2 itu sama dengan 2 pangkat 4. Nah, 8/2 itu sama dengan 4. 2 pangkat 4 berarti sama dengan 16. Ya, itu untuk perkalian bilangan berpangkat bilangan rasional dengan bilangan pokok sama. Nah, sekarang untuk contoh yang ke-6, kalau ada perkalian bilangan rasional tapi bilangan pokoknya ini tidak sama. Yang pertama, 100 pangkat 3/2 dikalikan 16 pangkat 1/4. Jadi bilangan pokok yang pertama di sini 100, bilangan pokok yang kedua ini adalah 16. Nah, berarti harus kamu cari satu persatu ya.
100 pangkat 3/2 itu hasilnya berapa? 16 pangkat 1/4 itu hasilnya berapa? Tuh. Nah, 100 pangkat 3/2. Di sini pecahannya bilangan pangkatnya berpenyebut 2. Berarti 100-nya kita ubah menjadi 10 pangkat 2. 16-nya di sini berpenyebut 4, berarti diubah menjadi 2 pangkat 4 ya. Sifatnya masih sama, penyelesaiannya bilangan berpangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. 10 pangkat 2 kali 3/2 dikalikan lagi 2 pangkat 4 kali 1/4 ya. 10 pangkat 2 kali 3/2 itu sama dengan 10 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 1. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000, 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 ya. 1000 kali 2 itu sama dengan 2000. Nah, itu untuk contoh yang ke-6. Selanjutnya, untuk contoh yang ke-7, jika ada pembagian bilangan berpangkat bilangan rasional. Nah, masih sama menggunakan sifat bilangan berpangkat. Di sini kebetulan ada 25 pangkat 5/2 dibagi 25 pangkat 3/2. Bilangan pokoknya sama-sama 25. Nah, berarti langsung kita menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu pangkatnya dikurangi. Nah, 25 pangkat 5/2 dikurangi 3/2. 5/2 dikurangi 3/2 itu sama dengan 2/2. 2/2 itu sama dengan 1 ya. Menjadi 25 pangkat 1 sama dengan 25. Nah, itu kalau bilangan pokoknya sama. Tapi nanti kalau ada pembagian bilangan berpangkat rasional, di sini bilangan pokoknya itu tidak sama, berarti langkahnya seperti yang contoh ke-6. Kamu cari satu persatu terlebih dahulu. Ya, nah itu untuk penjelasan dari contoh soal yang sudah tertuliskan di modul. Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah lebih jelas ya setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Arina tadi. Nah, semoga apa yang sudah saya jelaskan itu bisa kamu terima dengan baik. Nah, setelah kita cermati contoh soalnya, selanjutnya mari kita kerjakan latihan soal yang sudah ada. Nah, silahkan soal-soal yang ada di modul pembelajaran ke-8 itu kalian kerjakan dengan cara yang lengkap, dengan runtut, dan semoga semuanya nanti bisa menjawab dengan benar ya. Jika masih ada yang perlu penjelasan ulang atau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan jangan sungkan untuk menghubungi Bu Arina bisa melalui WA ya. Nah, sekian dari Bu Arina. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat. Kalian selamat belajar, tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja ya. Sekian dari Bu Arina, terima kasih, selamat belajar. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran serta hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.